Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, kita melanjutkan pembahasan kitab tauhid dengan Syarafatil Majid. Kita sudah masuk dalam bab baru, kita masih di awal, itu bab ad-du'a ila syahadah an la ilaha illallah. Bab tentang berdakwah kepada syahadat, persaksian terhadap kalimat la ilaha illallah. Sudah kita baca ucapan musannif dan juga penjelasan dari pensyarah dari kalimat di bab ini. Kita melanjutkan ucapan musannif selanjutnya dari dalil yang beliau sampaikan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, berkata penulis, semoga Allah merahmatinya, wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Yusuf 108. Katakanlah, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini adalah jalanku. Aku menyeru manusia kepada Allah ala basirah, di atas basirah ilmu. Ana wa man ittaba'ani, saya dan pengikutku. Wa subhanallah, dan maha suci Allah, wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukan termasuk golongan orang-orang musyrik. Baik, kita melihat penjelasan dari ayat ini. Ayat yang bercerita tentang manhaj seorang muslim ketika dia menjadi seorang muslim, mengikuti ajaran Nabi. Di antaranya adalah mereka berdakwah di jalan Allah ketika mereka telah mendapatkan ilmu. Ya. Syarah keterangan, qala Abu Ja'far Ibnu Jarir, berkata Abu Ja'far Ibnu Jarir, yaitu tafsir Ibnu Jarir, yaqulu ta'ala dzikruhu linnabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah berfirman mengingatkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul, dengan kalimat qul, ya Muhammad, hadhihi ad-da'watu allati ad'u ilaiha, ini adalah ad-da'wah, menyeru yang aku menyeru di atasnya. Jadi dakwah itu yang aku menyeru di atasnya. Wa tariqatu allati ana 'alaiha, dan jalan yang aku berada di atasnya, yaitu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Minad du'ai ila tauhidillah, dari mengajak kepada tauhid, mentauhidkan Allah,
mengesahkan Allah, wa ikhlasi al-ibadati lahu dunal alihah wal authan, dan mengikhlaskan peribadahan itu hanya kepada Allah, ya, selain dari sesembahan-sesembahan dan berhala-berhala. Wal intihai ila ta'atihi wa tarki maksiatihi, dan berhenti kepada ketaatan kepada Allah dan meninggalkan kemaksiatan kepadanya. Itu namanya dakwah Nabi. Mengajak manusia untuk berjalan di atas jalannya Nabi. Kemudian mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, mengikhlaskan ibadah hanya karena Allah saja, meninggalkan peribadahan kepada sesembahan atau berhala-berhala, dan berhenti agar orang itu hanya taat kepada Allah dan meninggalkan kemaksiatan. Itu jalannya Nabi. Sabili disebutkan, Qul hadihi sabili, sabili wa tariqati wa da'wati, jalanku dan dakwahku. Ad'u ila Allah, aku mengajak manusia kepada Allah, mengajak jin dan manusia kepada Allah. Ta'ala wahdahu la syarikalah, maksudnya aku menyeru kepada Allah Ta'ala yang maha tinggi saja, tidak ada syarikat persekutuan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala basiratin, di atas basirah, bidzalika wa yaqini ilmin minni bihi, yang demikian itu dengan keyakinan ilmu dariku dengannya. Jadi basirah itu berupa keyakinan ilmu datang dari Nabi. Berarti ilmu itu datang dari syariat. Itulah yang menjadi dalil dasar orang itu berdakwah, di atas ilmu, di atas keyakinan ilmu yang datangnya dari syariat. Ana, saya, yad'u ilaihi ala basiratin aidan, saya yang mengajak kepadanya, kepada Allah di atas basirah, di atas keyakinan ilmu juga. Wa man ittaba'ani, dan orang yang mengikutiku. Wa sadaqani wa amana bihi, itu orang yang beriman kepadaku dan membenarkan aku. Itu namanya orang yang mengikuti Nabi, orang yang beriman kepada Nabi dan juga membenarkan Nabi SAW bahwa dia adalah utusan Allah. Wa subhanallah, dan maha suci Allah. Yaqulu lahu ta'ala dzikruhu atau dzikruhu, Allah berfirman kepada Nabi SAW dengan mengingatkannya dengan kalimat wa qul tanzihan lillahi ta'ala wa ta'dhiman lah. Jadi di sini katakan mengingatkan Nabi SAW itu dengan memerintahkan kepada Nabi untuk menyucikan Allah. Jadi menyucikan Allah dari segala macam keaiban, kekurangan. Karena kalau orang itu sudah mengurangi sifat Allah, tidak menganggap sempurna sifat yang dimiliki Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Ya. Maka Nabi pun diperintahkan untuk menyucikan Allah dari segala macam keaiban dan kekurangan, dan juga mengagungkan Allah. Allah itu zat yang harus dibesarkan, diagungkan dengan takbir Allahu Akbar. Kemudian min ayyakuna lahu syarikun fi mulkihi aw ma'budin siwahu fi sultanihi, bahwa Allah itu tidak ada syarikat bagi dia dalam kekuasaannya, atau tidak ada sesuatu yang disembah selainnya di dalam kekuasaannya. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukan termasuk dari golongan orang-orang yang berbuat syirik. Yaqulu, berkata, wa ana bari'un min ahli syirik bihi lastu minhum balahu minni, dan aku berlepas diri dari pelaku kesyirikan, dari orang-orang yang melakukan kesyirikan. Kita harus berlepas diri, tidak boleh kita bekerja sama dengan mereka, tidak boleh kita
tolong menolong dalam kesyirikannya. Tapi yang ada pada kita adalah berdakwah kepada Allah mereka agar mereka apa? Mentauhidkan Allah. Bukan kemudian kita juga membiarkan mereka, bukan. Karena kita itu diperintahkan untuk berdakwah. Tapi bukan berarti kita itu apa? Tolong menolong dalam kesyirikan. Justru kita mendakwahi orang-orang yang berbuat syirik untuk meninggalkan kesyirikan, dan mereka hanya mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam semua peribadahannya. Kemudian lastu minhum, aku bukan dari golongan mereka, walahum minni, dan mereka pun bukan dari golonganku. Ini ucapan yang jelas ya. Ketika Nabi SAW itu tidak berbuat syirik, maksudnya Nabi itu bukan golongan mereka yang berbuat syirik, dan mereka pun orang-orang yang berbuat syirik itu bukan dari golongan Nabi SAW. Jelas. Intah, selesai ucapan ini. Qala fi syarhil manazil, berkata rahimahullah dalam keterangan al-manazil, yuridu an tasila bi istidlalika ila a'la darajatil ilm. Dia menginginkan, Allah menginginkan untuk memberikan dalil-dalil kepadamu kepada sesuatu yang tinggi dari derajat-derajat ilmu. Wahia al-basirah, derajat-derajat ilmu itu memiliki tingkatan. Di antaranya adalah al-basirah, itu derajat dari masalah ilmu. Pengetahuan itu ada beberapa tingkatan. Di antaranya pengetahuan yang berupa basirah. Ya. Disebutkan allati takunu nisbatul ma'lum fiha ilal qulub atau ilal qalbi kan nisbatil mar'i ilal basar. Yaitu penyadaran sesuatu yang sudah diketahui padanya kepada hati, kepada jantung, sebagaimana penyadaran seorang ya kepada penglihatannya. Jadi kalau orang itu melihat dengan penglihatannya, jelas dia melihatnya. Kalau ilmu sesuatu yang sudah yang diketahui itu disandarkan kepada hatinya, juga menjadi jelas yang sudah diketahui tadinya. Itu namanya apa? Al-basirah. Wa hadhihi al-khasisah allati ikhtassa biha as-sahabatu an sa'iril ummah wa hiya a'la darajatil ulama'i. Dan ini adalah pengkhususan itu kepada para sahabat dari seluruh umat ini, yaitu derajat ulama, derajat orang-orang alim yang paling tinggi. Itu sahabat. Sahabat itu memiliki derajat orang-orang yang memiliki ilmu yang paling tinggi dari umat ini, dari seluruh umat ini. Itu sahabat. Ya. Qala ta'ala, Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Ya, sudah kita baca ayat ini. Maksudnya ana wa atba'i ala basirah. Saya dan pengikut-pengikutku di atas basirah, keyakinan ilmu. Wa qila, dan dikatakan pula wa man ittaba'ani, kalimat wa man ittaba'ani atfun 'alal marfu' fi ad'u. Yaitu diatafkan kepada sesuatu yang marfu pada kalimat firman Allah Ta'ala ad'u. Jadi kul hadhihi sabili ad'u. Kemudian terakhir disebut ana wa man ittaba'ani. Itu wa man ittaba'ani itu ataf kepada sesuatu yang marfu, yaitu pada kalimat ad'u. Maksudnya ana ad'u ilallahi ala basirah. Aku menyeru orang, manusia, jin kepada Allah di atas keyakinan ilmu. Wa man ittaba'ani kadzalik yad'u ila Allah Ta'ala ala basirah. Dan orang yang mengikuti aku pun demikian, mereka atau dia menyeru kepada Allah di atas keyakinan ilmu. Wa alal qaulain, dan di atas dua pendapat,
diberikan titik 2. Fal ayah, maka ayat itu tadullu ala anna atba'ahu hum ahlul basair ad-da'in ila Allah Ta'ala. Ditunjukkan oleh ayat ini dari 2 ucapan. Pertama, ayat ini menunjukkan bahwasanya orang yang mengikuti Nabi SAW itulah mereka orang-orang yang memiliki keyakinan ilmu basair, yang mengajak kepada Allah Ta'ala. Dan yang kedua, wa man laisa minhum falaysa min atba'ihi 'alal haqiqah wal muwafaqah. Kalau orang yang bukan termasuk golongan mereka, maka orang itu bukanlah dari pengikut Nabi SAW secara hakikat dan secara sesuatu yang mencocoki Nabi. Jadi kalau orang itu bukan golongan Nabi, maka mereka bukan pengikut Nabi sebenarnya. Itu secara hakikatnya, secara kecocokannya. Wa in kana min atba'ihi 'alal intisab wa da'wah. Walaupun mereka itu mengikuti Nabi SAW itu hanya dengan pengakuan saja atau penyandaran saja, penyandaran diri kepada pengikutan kepada Nabi. Tapi sesungguhnya mereka bukanlah golongan Nabi, karena mereka tidak berada di atas jalan yang Nabi SAW, yaitu mengajak manusia di atas keyakinan ilmu. Seandainya mereka mengajak manusia bukan di atas keyakinan ilmu, mereka hanya pengakuan saja mengikuti Nabi. Itu sesungguhnya hakikatnya. Ya. Maka di sini memberikan pelajaran pada kita bahwa kita disebut orang yang mengikuti Nabi, golongannya Nabi SAW. Kalau kita berdakwah namanya itu di atas ilmu. Tapi kalau kita berdakwah tidak di atas ilmu, sesungguhnya kita tidak menjadi pengikut Nabi di dalam hal apa? Berdakwah. Itu maksudnya, Pak. Ya. Bukan kemudian dia keluar dari Islam, ya. Bukan. Dia masih Islam, masih Muslim. Hanya dia bukan golongan Nabi SAW di dalam hal apa? Berdakwah kepada Allah. Di dalam berdakwah untuk mengajak manusia kepada Allah, itu bukan golongan Nabi, karena dia bukan orang yang berilmu mengajak kepada Allah. Di sini ada penyebutan beberapa pelajaran disebutkan di bawah. Qala al-musannif rahimahullah taala fihi masail. Jadi kadang-kadang belum selesai babnya, tapi sudah disebutkan beberapa masail dari pembahasan di atas. Sebutkan di sini. Ada beberapa masalah minha diantaranya at-tanbihu 'alal ikhlas, peringatan terhadap ikhlas. Jadi kita betul-betul diingatkan kepada permasalahan yang besar, yaitu ikhlas lillah. Pembahasan yang besar ini, peringatan yang besar. Karena amal ibadah kita itu tidak akan terima, sebesar apapun, sekecil apapun, sebanyak apapun, atau sedikit apapun, tidak akan diterima kecuali dengan ikhlas karena Allah. Diingatkan di sini. Li'anna katsiran minan nas law da'a ilal haqqi fa huwa yad'u ila nafsihi. Nah, ini banyak terjadi. Kenapa? Kata beliau, karena sesungguhnya kebanyakan dari manusia, seandainya mereka berdakwah, kalaulah mereka berdakwah kepada kebenaran, maka sesungguhnya pada hakikatnya mereka berdakwah kepada dirinya. Ini banyak terjadi karena keikhlasan, karena tidak menjaga keikhlasan. Berdakwah kepada kebenaran betul, membacakan ayat-ayat Allah, membacakan hadis-hadis Nabi, kemudian menjelaskan ayat Allah, hadis Nabi itu dengan nukilan dari ucapan para ulama, kebenaran semua. Tetapi pada hakikatnya karena ikhlas itu tidak ada dalam hatinya, kemudian dia mengajak manusia kepada dirinya. Paham nggih? Dipahami? Jadi biar manusia itu
kagum kepadanya, agar manusia itu mengeluh-elukannya. Walaupun dia mengajak kebenaran, tapi keikhlasan itu tidak ada, maka ini yang terjadi. Bahaya. Ya, apakah kita tidak pernah berdakwah? Ya, ikhwan, pernah berdakwah? Dakwah itu kan tidak seperti kemudian harus resmi-resmi gitu kan. Kadang-kadang kita bertemu dengan manusia, berbicara tentang kebenaran, mengajak dia kepada yang benar, atau sekedar omongan sebentar, mengingatkan, itu namanya dakwah. Bisa jadi omongan kita sebentar itu pula mengajak kita kepada diri kita, bukan kepada Allah. Walaupun itu hak. Apalagi yang besar, lebih besar dari itu. Ya, berbicara di hadapan manusia yang banyak dan terus menerus dalam kehidupannya. Jangan sampai dakwah itu mengajak kepada dirinya. Ini bahaya, celaka. Tapi berikutnya, di antara pelajarannya, anna basirata minal faraid, bahwa basirah, keyakinan ilmu itu merupakan bagian kewajiban-kewajiban. Artinya perkara yang wajib dari dakwah. Ketika orang itu menyuruh kepada Allah, maka dia harus berada di atas keyakinan ilmu. Itu basirah namanya. Itu kewajiban. Kemudian di antaranya pula anna min dalail husni tauhid annahu tanziyahun lillahi ta'ala alal masabbah atau masabbah. Dari dalil-dalil baiknya tauhidnya seseorang. Di antara tanda-tanda baiknya tauhid seseorang, apa itu? Bahwasanya dia itu menyucikan Allah yang maha tinggi dari merendahkan Allah, menyucikan Allah dari merendahkan Allah. Jadi maksudnya dia tidak merendahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tanda benarnya baiknya tauhid seseorang. Nah, seperti para dai yang kadang muncul itu, kadang menyerupakan Allah dengan makhluknya, ya, dan seterusnya. Mereka merendahkan Allah dengan penyamaan kepada makhluknya. Nah, ini tidak pantas seorang itu demikian, dan itu tidak menunjukkan baiknya tauhidnya. Jelek tauhid itu. Ya. Di antaranya pula wa minha anna min kubhi syirk kaunuhu masabbatu lillah atau masabbatun lillah. Juga dari jeleknya kesyirikan, dari baiknya tauhid orang yang menyucikan Allah. Dari jeleknya kesyirikan, keadaan seorang itu adalah merendahkan Allah. Nah, ya. Jeleknya kesyirikan, syirik itu sudah jelek, tapi jeleknya kesyirikan adalah merendahkan Allah. Itu jelek sekali. Nah, itu. Jadi syirik itu sudah jelek, tapi jeleknya kesyirikan itu diantaranya merendahkan Allah. Yang berikutnya, wa minha, pelajaran yang bisa kita ambil dari masail ini, ibadul muslim anil musyrikin la yusiru minhum walau lam yusyrik intaha. Menjauhkan seorang muslim dari orang-orang yang berbuat kesyirikan, tidak terus-menerus bersama mereka walaupun orang muslim tadi tidak berbuat syirik. Jadi orang muslim tidak berbuat syirik, tapi dia tinggal bersama orang-orang musyrik di kampungnya, maunya orang semua berbuat syirik di situ rata-rata. Dia tinggal bersama, dia seorang muslim. Ya, walaupun orang muslim itu tidak berbuat syirik, tetapi sepantasnya dijauhkan orang muslim itu dari lingkungan tadi. Karena fitnah itu bisa menimpa. Fitnah bisa apa? Menimpa.
Fitnah itu banyak, ujian itu banyak, cobaan itu banyak. Orang itu bisa difitnah dengan harta dan sejenisnya. Dulu orang kaya, Masya Allah, hidupnya penuh dengan serba ada, dan kemudahan. Setelah mengenal tauhid, ngaji bertahun-tahun, hartanya mulai lenyap, sebab dia berkonsentrasi dengan pengajian-pengajian. Itu enggak Pak? Tapi kan masih berjalan orang ini, masih hidup maksudnya. Fitnah bisa akan menimpanya, bisa. Setelah beberapa lama hidupnya makin tidak memiliki harta. Fitnah. Apakah dia masih istiqomah di atas belajarnya, di atas ilmu tauhid yang dipelajarinya? Ternyata bisa jadi fitnah. Pada waktu-waktu tertentu kemudian imannya mulai berkurang, hartanya sudah mulai tidak ada. Kemudian bagaimana ini saya hidupnya? Dalam kondisi demikian datang seorang padanya mengajak, kalau kamu mau kaya, mau hartamu kembali lagi seperti dulu mungkin, enggak, kamu datang ke Mbah Dukun ini, orang pintar. Karena kalau ingin seperti itu lagi, ini fitnah namanya. Walaupun sudah belajar, datang dikasih apa? Dikasih apa namanya? Jimat. Kamu punya apa di rumah? Saya punya rumah, toko, atau saya punya ruangan di pinggir jalan. Sudah, kamu buka saja jualan di sana. Kamu bawa sekopok daripada bungkusan ini, taruh aja di mejamu di bawah laci sebagai apa? Jimat. Nah, ketika dia menerimanya dan membenarkannya, maka dia telah terfitnah dengan amalan apa? Amalan syirik, walaupun dia belum mengamalkannya. Tapi dia sudah menerima dan membenarkannya, walaupun dia belum mengamalkan di tokonya. Dia telah melakukan apa? Kesyirikan, kekufuran. Telah membenarkan Mbah Dukun tadi. Membenarkan. Faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu. Man ata arrafan wa yusaddiquhu apa? Faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu. Kata Nabi sallallahu, barang siapa yang datang kepada pedukunan kemudian membenarkan dukun tadi, maka dia sungguh telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya, wa qala al-allama Ibnu Qayyim rahimahullah taala, dan berkata al-allama Ibnu Qayyim semoga Allah merahmatinya, fi makna qauli ta'ala, pada makna ucapannya Allah taala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Yaitu makna dalam ucapan Allah taala, serulah manusia kepada jalan Rabb kamu dengan hikmah dan dengan nasihat yang baik dan dengan bantahan yang baik pula. Di dalam ayat ini kata Ibnu Qayyim, dzakara subhanahu maratib da'wati. Di sini Allah menyebutkan tentang tingkatan-tingkatan berdakwah. Berarti berdakwah itu ada tingkatan-tingkatannya. Disebutkan dalam ayat ini. Wa ja'alaha thalathata aqsamin. Dijadikan 3 tingkatan jenis. Bihasabi halil mad'uwi, sesuai dengan mad'u yang didakwahi, sesuai dengan orang yang didakwahinya. Itu ada 3. Untuk lihat di situ. Kata beliau yang pertama, fa innahu imma ayyakuna taliban lil haqqi muhibban lah. Yang pertama, orang ini orang yang mencari kebenaran. Mencari kebenaran. Kondisi mad'u tadi,
yang akan kita dakwahi tadi, orang itu suka mencari kebenaran, dan kalau ada kebenaran dia mencintainya. Sudah mencari kebenaran, kalau ada kebenaran dia mencintai kebenaran tadi. Mu'assiran lahu ala ghairihi, kemudian dia mendahulukan kebenaran itu, mencintainya, mendapatkan kebenaran itu, mencintainya, kemudian mendahulukan kebenaran itu atas lainnya. Maksudnya di atas kebatilan-kebatilannya, dia mengutamakannya. Idza arafahu, apabila dia mengetahuinya. Fahada yud'a bihikmah. Yang seperti ini, orang ini, tipe ini, itu diajak, didakwahin dengan hikmah saja cukup. Tidak perlu ngomong banyak. Dengan hikmah saja, bisa dengan perbuatan, ya, bisa dengan hanya isyarat-isyarat yang mengajak kepada kebaikan, itu cukup. Ya, tidak perlu dengan mau'idul hasanah, nasihat yang baik tidak perlu, karena orang itu orang yang mencari kebenaran, mencintai kebenaran, dan dia itu mengutamakan kebenaran. Yang kedua, disebutkan la yahtaj ila mau'idatin wa jidal, tidak butuh kepada nasihat yang baik dan jidal, perdebatan, tidak perlu. Wa imma ayyakuna mustaqilan bijiddil haq, keadaan matu ini adalah orang yang sibuk dengan sesuatu yang berlawanan dengan kebenaran. Jadi dia dalam kesesatan, sibuk dengan kesesatannya, kesana kemari, keluar di jalan Allah. Bukan keluar dari jalan, keluar ke jalan Allah. Ya, kalau keluar dari jalan Allah salah. Keluar ke jalan Allah, sana sini, berdakwah sana sini, mengajak manusia sana sini. Ternyata dalam kesesatan yang bertentangan dengan apa? Berlawanan dengan kebaikan. Lakin akan tetapi, lau arafahu atharahu wattaba'ahu, akan tetapi orang ini walaupun dia sibuk dengan kesesatannya, bertentangan dengan kebenaran, akan tetapi kalau dia mengetahui kebenaran, maka dia akan mengutamakan kebenaran itu dan mengikuti kebenaran. Ada orang seperti itu, Pak. Dia sibuk dengan kesesatan, tapi kalau dia tahu kebenaran, dia akan mengambilnya, mengikutinya. Fahada yahtaj ilal mau'idhah. Kalau orang yang seperti ini butuh nasihat, butuh nasihat. Jadi dai mat'u tadi, orang yang dakwah tadi butuh nasihat. Bitarghib wa tarhib. Nasihat memberikan semangat, antusias kepada perkara-perkara yang menjanjikan dari perkara-perkara yang baik, dan memberikan ketakutan at-tarhib, ya, dari perkara-perkara yang bisa membinasakan dia kalau dia menjalaninya. Diberikan targhib wa tarhib, itu nasihat kepada dia. Itu contoh saya bilang. Ada jamaah tabligh. Apa kesalahan jamaah tabligh, Pak? Kesalahannya loh, masih muslim, masih. Mereka masih muslim. Mereka adalah orang-orang yang masih bersyahadat kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mereka masih mengagungkan sunnah Nabi secara dohirnya, ya tak? Mereka mengucapkan, mereka mengagungkan sunnah Nabi. Mereka masih muslim. Apa kesalahan mereka yang utama? Adalah mereka berdakwah, apa mas? Di atas manhaj sufiyah. Di atas mana, Pak? Dalam hal berdakwah, mereka mengikuti cara berdakwahnya, Pak, sufi. Itu yang keliru di situ. Satu keliruannya di situ. Dan masih banyak lagi dari cabang-cabangnya. Ya, mereka bergelut di dalam sesuatu yang mereka tidak tahu kalau itu apa? Salah. Tapi kalau mereka tahu kebenaran di antara mereka, maka mereka akan mengikutinya. Maka kita beri nasihat mereka. Nasihat. Masa orang ngajak-ngajak orang sholat sesat? Anda menjawab apa tuh? Masa orang ngajak-ngajak orang sholat dibilang sesat? Kamu jawab apa? Hah? Jawab. Yang disesatkan itu bukan mengajak orang sholatnya, tapi kamu mengikuti cara berdakwahnya orang-orang apa? Sufi. Kalau mengajak orang sholat tidak sesat,
tapi kamu berada di atas manhaj yang keliru, itu yang disesatkan. Paham ya? Ya, sehingga berikanlah nasihat yang baik agar mereka kembali ke jalan yang lurus. Dan di antara mereka kalau mengetahui kebenaran, menerimanya, alhamdulillah, itu yang kita berikan nasihat yang baik. Imma ayyakuna mu'anidan mu'aridun. Dan ada pula kondisi mad'u itu, yang orang diajak kepada kebenaran itu kondisinya itu orang yang mu'anid, orang yang ngeyel. Orang yang ngeyel diajak itu ngeyel, ya. Mu'aridun, orang yang berpaling, nggak mau. Ketika diajak nggak mau, moh. Maka dikatakan oleh Ibnu Qayyim dengan ayat yang ada, fahada yujadal billati hiya ahsan. Orang ini didebat dengan cara yang baik. Didebat. Debat. Enggak usah mauidul hasanah, enggak perlu debat ya. Apa? Kenapa kamu enggak mau ikut? Apa alasanmu? Debat dengan cara yang baik, maksudnya dengan cara yang baik. Baik. Di debat, apa mau? Kenapa kamu tidak mau ikut ini? Ini kebenaran. Ini agama, ajaran agama yang benar. Kenapa kamu ngeyel? Kenapa kamu mau berpaling, nggak mau dengar? Ada apa dengan kamu? Apa kamu ikut? Apa kamu kemasukan jin? Nah, gitu. Sehingga jinmu lagi kepanasan sekarang. Didebat dengan cara yang baik. Baik. Fa'in raja'ah, kalau dia kembali. Wa illa, kalau dia tidak mau dengan cara debat yang baik ini, illa intaqala ma'ahu ilal jilad in amkana intaha. Maka dikembalikan kepada al-gojo. Al-gojo, kembalikan kepada al-gojo kalau itu memungkinkan. Dakwah itu ada, dalam Islam itu ada. Apalagi negara itu Islam, di sana ada al-gojonya, ada orang yang betul-betul bergerak di bidang ini. Orang ngeyel datang kepadanya, udah, ngomong apa kamu? Ngeyel? Nah, diajak ke kebenaran nggak mau, meninggalkannya, ayo. Nah, itu namanya al-gojo. Karena orang yang ngeyel itu biasanya nantangnya berkelahi, betul nggak Mas? Hah? Orang yang ngeyel itu ujung-ujungnya apa? Mesti berkelahi, ngajak gelut di situ. Nah, itu serangga al-gojo. Nah, baik. Wa qala aidan rahimahullah taala, berkata juga rahimahullah taala, semoga Allah merahmatinya, wal farqu baina hubbil imamah wa da'wati ila Allah wa hubbir riyasah huwa al farqu baina taqdimi amrillah wa nussilah wa taqdimi nafsi wa sa'yi fi haddiha. Perbedaan di antara mencintai kepada keimaman, kepemimpinan, dan mencintai berdakwah kepada Allah, dan mencintai apa Mas? Kekuasaan, kepemimpinan juga. Itu adalah perbedaan antara mengagungkan perintah Allah dan nasihat Allah dengan mengagungkan jiwa diri sendiri dan berusaha untuk mendapatkannya. Begini maksudnya. Perbedaan orang yang mencintai kepemimpinan dan berdakwah kepada Allah dengan mencintai kekuasaan. Perbedaannya apa? Itu seperti perbedaan orang yang mengagungkan perintah Allah dan mengagungkan nasihat Allah dengan orang yang mengagungkan dirinya sendiri dan berusaha untuk mendapatkan bagian dari dakwanya tadi untuk dirinya. Itu sama. Ya. Baik. Disebutkan oleh beliau, fa inna nasih lillah al-muhib lahu. Maka sesungguhnya orang yang menasihati karena Allah, maka dia dicintai, maka dia mencintai Allah. Yuhibbu ayyuta'a rabbuhu fala yu'sa. Ya.
Dia mencintai untuk Allah ditaati dan tidak dimaksiati. Orang ini, orang yang menasihati karena Allah, itu orang yang dia itu mencintai untuk Allah itu ditaati saja dan tidak dimaksiati. Itu maksudnya. Wa antakuna kalimatuhu atau kalimatuhu hiyal ulya, dan menjadikan kalimat Allah itu tinggi. Wa ayyakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan menjadikan agama Allah itu seluruhnya milik Allah. Menjadikan din, amalan-amalan itu seluruhnya untuk Allah saja. Ad-din di sini artinya amal. Wa ayyakuna al-ibad mumtathilina awamirahu mujtanimina nawahihi, dan juga menjadikan hamba-hamba Allah itu orang-orang yang mengikuti perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Itu namanya orang yang nasihatnya itu karena Allah. Tapi kalau orang itu nasihatnya bukan karena Allah, berarti dia itu mengajak kepada dirinya. Itu seperti itu. Kemudian dikatakan faqad nasahallahu fi ubudiyatihi wa nasaha khalqahu fi da'wati ila Allah wa huwa yuhibbul imamah fid din. Maka orang yang memberikan nasihat kepada Allah, atau memberikan nasihat manusia kepada Allah di dalam hal peribadahan kepada Allah, menasihati makhluknya untuk mereka berdakwah di jalan Allah, maka orang itu mencintai keimaman, mencintai kepemimpinan dalam agama. Ini yang disebut dengan apa? Mencintai kepemimpinan di dalam agama. Bal yas'alu rabbahu ayyaj'alahu lil muttaqina imaman. Bahkan orang yang seperti ini, dia meminta kepada Allah agar menjadikan dia kepada orang-orang bertakwa sebagai imam. Yaqtadi bihi al-muttaqun, yang orang-orang bertakwa itu akan menjadikan orang ini sebagai suri tauladan, uswah. Kama iktada huwa bil muttaqin, sebagaimana menjadikan orang itu sebagai pengikut ya kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi otomatis seorang yang menasihati manusia untuk beribadah kepada Allah, menasihati manusia untuk dia berdakwah di jalan Allah, meninggikan kalimat Allah, dan seterusnya, orang ini sesungguhnya mencintai keimaman, kepemimpinan dalam agama. Ya, bahkan tidak hanya itu aja, dia meminta kepada Allah agar menjadi apa? Pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, dan itu boleh. Itu boleh. Meminta kepemimpinan untuk menjadi orang yang bertakwa itu adalah perkara yang dibolehkan berdasarkan ayat wa ja'alna lil muttaqina imama. Baik. Kemudian berikutnya, wa idza ahabba hadal abdu ad-da'iya ila Allah ay yakuna fi a'yunin nas jalilan. Maka apabila orang yang sudah menjalani seperti itu di atas dicintai oleh manusia atau menjadi mulia di hadapan mata-mata manusia. Wa fi qulubihim muhiban, dan dalam hati manusia itu ada rasa hormat kepada orang tersebut. Jadi hasil daripada orang ini nasihat karena Allah, manusia itu memuliakannya, manusia itu menghormatinya. Ya, wa ilaihin habiban, dan kepadanya mereka juga mencintainya. Wa ayyakuna fihim muta'an, dan orang itu sesuatu yang memang diikuti dan ditaati. Artinya omongan dia semuanya ditaati, nasihatnya ditaati. Likai ya timmu bihi,
agar supaya mereka bisa mengikutinya. Wayak tuhu atau wayak tifu asar Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mereka juga mengikuti jejak atau sunnah Rasulullah SAW ala yadayhi, di atas tangan orang tersebut. Artinya bimbingan orang tersebut. Lam yadur atau lam yadurruhu, maka perkara ini tidak memberikan kemudaratan kepada seorang yang menasihati karena Allah tadi. Jadi begini maunya. Beliau di sini membahas pertama bahwa kadang orang mengajak kepada kebenaran, tetapi hakikatnya dia mengajak kepada dirinya sendiri, dan ini tidak boleh karena keikhlasannya tidak ada di situ. Kemudian terjadi di waktu yang lain, kesempatan yang lain, ada orang yang mengajak kepada kebenaran, nasihat karena Allah. Dia punya tujuan-tujuan yang baik. Kemudian ternyata dari hasil itu di hadapan manusia dia dimuliakan, dia dihormati dan dicintai, ditaati ucapannya dalam memberikan nasihat-nasihat, ya. Maka yang seperti ini itu tidak akan membahayakan orang tersebut. Kalau ada seperti itu tidak baik, karena itu namanya, karena kata Nabi itu sebagai busra, dalam hadis lain secara makna sebagai busra, kabar gembira bagi orang tersebut, ya. Bukan itu yang diinginkan, tetapi hasil dari perbuatan dia itu mendapatkan demikian. Ini tidak membahayakan dia, ya. Kemudian bal yuhmad alaih, bahkan orang ini disanjung atasnya, bi annahu da'in ila Allah, karena dia sebagai orang yang da'i ila Allah, yang mengajak manusia kepada Allah. Ya, orang menyanjungnya, orang mencintainya, memuliakannya, di hadapan manusia dia mulia karena sebab dia ini, tidak mengapa. Ya, karena sebab yang pertama tadi dia berdakwah di atas jalan Allah. Yuhibbu ayyuta wa yu'badu wa yuwahhad. Ya, yaitu dia berdakwah kepada Allah agar dicintai, bahwa dia mencintai, bahwasanya Allah itu ditaati, diibadahi dan ditauhidkan. Fa huwa yuhibbu ma yakunu aunan ala dzalik musilan ilaih. Maka dia itu mencintai apa yang, ya, orang-orang yang menolong, ya, jika mencintai terhadap orang-orang yang menolong di atas dakwahnya, dan juga orang-orang yang bisa menyampaikan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang tersebut betul-betul ikhlas, Pak. Pertama dia berdakwah karena Allah tadi. Kemudian dia juga menyukai orang yang menolongnya. Dia tidak membenci orang yang menolong dia di atas ketaatan. Dan dia juga mencintai orang yang bisa membawa orang itu sampai kepada Allah. Jadi di sini tidak ada rasa dengki, tidak ada rasa saling saling berlomba-lomba dalam hal mendapatkan kekuasaan, tidak ada. Jadi dia justru mencintainya. Itu namanya orang yang nasihat karena Allah, memberikan nasihat karena Allah. Tapi yang terjadi banyak, yang kita lihat bahwa ketika dia berdakwah karena Allah, di sana berdakwah karena Allah, ya sama-sama sebenarnya. Tapi mungkin di sana lebih disenangi orang, di sini kurang begitu, kemudian saling menjatuhkan. Padahal harusnya dia sama senang, orang itu membantu untuk orang itu sampai kepada Allah. Harusnya dia senang, bergembira. Nah, kalau dia tidak senang, maka jangan-jangan dakwah dia itu mengajak kepada dirinya. Itu bahaya, dan itu kenyataan yang kita lihat. Tidak dohir loh seperti itu, saling menjatuhkan, saling melemahkan. Ya. Harusnya dia senang karena ada yang menolong untuk mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala.
Susah ya begini ya, sulit ya. Alasannya macam-macam nanti. Alasannya apa? Macam-macam. Dia bukan golonganku kok. Dia bukan ini. Sudah. Alasannya macam-macam. Udah. Ya. Baik. Kemudian berikutnya. Walihada dzakara Allah subhanahu ibadahu alladzina ukhtussahum li nafsihi. Oleh sebab ini Allah menyebutkan hamba-hambanya yang dikhususkan pada mereka untuk dirinya. Wa asna alaihim fi tanzilihi wa ahsana jazaihim yaumal liqaihi. Allah menganjung atas mereka, artinya Allah memberikan khusus pada mereka untuk dirinya. Kemudian Allah menyanjung atas mereka di dalam kedudukan mereka, dalam kedudukannya dalam Al-Quran, maksudnya At-Tanzili dalam Al-Quran. Wa ahsana jazaihim, dan sebaik-baik balasan mereka pada hari bertemu dengan Allah. Fadzakarahum bi ahsani a'malihim wa awsafihim, dan Allah menyebutkan mereka dengan sebaik-baik amalan mereka dan sifat-sifat mereka. Dalam sunnah maqalah kemudian Allah berfirman, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ayat ini keluar lagi tadi di pembahasan ada pembahasan Adabul Mufrad, ada, masyaallah. Ini ada pembahasan Al-Mufrad pas ayat ini juga. Masyaallah, hari ini kita mendapatkan pembahasan yang sama dalam dua majelis. Yaitu Allah menyanjung mereka. Allah menyebutkan sebaik-baik amalan mereka, sifat-sifat mereka dengan ayat ini nih. Iya. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang mereka berdoa kepada Rabb-Nya, wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami dari istri-istri kami dan anak-anak turunan kami qurrata a'yun, pandangan yang menyejukkan hati. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami bagi orang yang bertakwa sebagai pemimpin. Ini sifat yang baik, sifat yang dipuji oleh Allah. Meminta untuk menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa, yaitu diantaranya dia berusaha untuk menasihati karena Allah. Dia senang kalau Allah itu ditaati, tidak dimaksiati. Dia senang kalau Allah itu disucikan dari segala macam keaibannya. Dia senang kalau ada orang yang menyeru kepada Allah. Dia senang pula kalau ada orang yang berusaha untuk menyampaikan manusia kepada Allah. Dia senang. Ini adalah orang-orang yang menjadi imam di dalam hal ketakwaan. Fas'aluhu ay yaqirra a'yunuhum bi ta'ati azwajihim wa dzurriyyatihim lahu subhanah. Dia meminta agar bisa menyejukkan pandangan-pandangan mereka dengan taatnya istri-istri mereka dan keturunan-keturunannya baginya subhanahu wa ta'ala. Wa ayyasira qulubahum bittiba'il muttaqin lahum ala ta'atihi wa ubudiyatihi, dan dia merasa senang atau dia dan bahwasannya hati-hati mereka akan menjadi senang atau menyenangkan hati-hati mereka dengan mengikuti orang-orang yang bertakwa di atas ketaatan kepada Allah dan peribadahannya mereka kepada Allah. Ya. Fa innal imam wal mu'tam muta'awinan. Karena sesungguhnya kepemimpinan dan yang disuri tauladani itu merupakan dua yang saling membantu. Imam dan orang yang diikuti itu dua yang saling membantu, ala ta'atihi, di atas ketaatan kepada Allah. Wa innama sa'aluhu ma yu'awinuhu bihil muttaqin ala mardatihi wa ta'atihi. Hanya saja mereka meminta kepada Allah apa yang
bisa membantu atau apa yang mereka bisa membantu dengannya kepada orang-orang bertakwa atas keridhaannya dan ketaatan kepadanya. Wa huwa da'watuhum minallahi bil imamah fid din. Itulah yang disebutkan dengan dakwah mereka kepada Allah dengan imam, kepemimpinan di dalam agama ini. Allati asasuha as-sabru wal yakin. Orang yang menjadi pemimpin di dalam agama ini, di dalam hal ketakwaan, itu punya dua sifat, yaitu asasnya adalah pokok as-sabru wal yakin. Orang yang menjadi pemimpin dalam agama itu harus memiliki kesabaran, harus, dan juga harus memiliki keyakinan ilmu. Inilah yang menjadi asas pokok seorang pemimpin dalam agama. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Dan kami telah menjadikan di antara mereka para pemimpin yahduna bi amrina, yang mereka memberikan bimbingan petunjuk dengan perintah kami, perintah Allah. Lamma sabaru, pertama tatkala mereka itu sabar. Ketika memberikan bimbingan, memberikan petunjuk kepada orang dengan perintah dari Allah, syariat dari Allah, itu mereka harus dengan sabar. Itu baru bisa jadi pemimpin. Kemudian wa kanu bi ayatina yuqinun. Yang kedua sifat mereka adalah terhadap ayat-ayat kami mereka itu yakin. Yakin. Itu harus syarat menjadi apa, Mas? Pemimpin dalam agama atau pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Fasu'aluhum ayyaj'alahum a'immatan lil muttaqin. Maka mereka meminta agar menjadikan mereka sebagai imam-imam pemimpin untuk orang-orang yang bertakwa. Huwa su'alun ayyahdiyahum wa yuwaffiqahum wa yamunna alaihim bil ulumin nafi'ah. Maka itu adalah permintaan agar mereka agar memberikan petunjuk kepada mereka dan memberikan taufik kepada mereka, taufik petunjuk, dan memberikan anugerah atas mereka dengan ilmu yang bermanfaat. Jadi ketika seorang itu meminta menjadi seorang imam di dalam ketakwaan dalam agama, maka sesungguhnya mereka meminta untuk diberi petunjuk oleh Allah, untuk diberi taufik, hidayah taufik untuk mengamalkan. Mereka juga meminta agar mereka diberikan anugerah dengan ilmu yang bermanfaat. Wal amali salihah zahiran wa batinan. Dan juga mereka meminta agar mendapatkan amal saleh, baik amal saleh yang tampak maupun yang tersembunyi, yang batin. Ya, amal saleh itu ada yang zahir, ada yang apa? Batin. Ya. Niat yang baik itu termasuk amal soleh yang batin. Niat yang baik. Niat seorang muslim itu dicatat, Mas. Niat baik seorang muslim itu dicatat sebagai suatu kebaikan. Kalau diamalkan, dilipat gandakan 10 kali sampai 700 kalinya. Betul nggak? Seorang muslim berniat kebaikan, belum diamalkan, sudah dicatat satu kebaikan. Kalau diamalkan, maka dicatat 10 kali sampai 700 kali dalam hadis. Itu kebaikan. Makanya amal soleh itu ada yang zahir, ada yang apa? Batin. Kalau hanya bisikan, belum dicatat. Makanya terlintas pikiran kita, terlintas mau buat kebaikan, terlintas saja. Belum diniatkan dalam hati, diazamkan, ditekadkan belum, baru terlintas. Tiba-tiba terlintas, aku terlintas gitu mau buat apa ya? Mau buat nasi untuk orang muslim pada saat Jumatan. Baru terlintas, belum diazamkan di hati. Itu belum dicatat.
Kapan dicatat sebagai amal kebaikan? Kecuali ketika diazamkan, diniatkan dalam hati. Berarti dicatat satu kebaikan. Kalau diamalkan, dilipat gandakan. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Dalam ayat Quran. Orang yang mengamalkan satu kebaikan dilipatkan 10 kali. Dalam hadis ditambahkan 700 kali. Atau yang Allah kehendaki. Makanya kita tidak akan menjadi orang yang bangkrut sebenarnya. Dari kelipatan kebaikan tadi, harusnya kita itu di akhirat nanti harusnya dalam kondisi tidak bangkrut. Karena kalau kejelekan itu mau berniat kejelekan, Mas ya, kalau tidak dilaksanakan tidak dicatat. Niat aja tidak dicatat. Ya enggak, Mas? Tapi kalau dia niat kejelekan, dia mengamalkan, maka dicatat satu kejelekan saja. Coba antum lihat tadi, kebaikan dilipat gandakan, kejelekan itu saja. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Wa man jaa'a apa Mas? As-sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Nah, orang yang menjalani kejelekan ya, maka dia dibalasi semisal kejelekan tadi satu-satu. Dan dia tidak apa? Tidak dizalimi oleh Allah. Makanya kalau hitungan begitu harusnya kita nggak rugi, nggak bangkrut, bahkan bukan rugi lagi, nggak bangkrut harusnya di akhirat itu. Tetapi Nabi itu menyebutkan tentang orang-orang yang bangkrut di akhirat. Nah itu yang parah. Kok bisa orang yang bangkrut di akhirat? Padahal amalan itu dilipat gandakan seperti itu. Nah, enggak Pak? Amal yang baik menghapus amalan yang jelek. Nggak ada amalan jelek menghapus amalan jelek. Dalil nggak ada. Tapi yang dalil apa? Amalan yang baik menghapus amalan yang jelek. Oke. Nah, karena demikianlah keadaan keutamaan Allah kepada kita semua. Tapi ketika orang datang kok bangkrut, nah itu namanya nemen. Nemen udah. Orang yang datang kok bangkrut, orang Islam datang kok bangkrut malah. Nemen berarti dia harus memperhatikan amal-amal yang lain yang bisa memberikan dia kebangkrutan di akhirat. Datang dengan amalan hajinya, datang dengan amalan sholatnya, datang. Tetapi ternyata muflis, bangkrut. Kata Nabi. Ditanyakan kepada sahabat, muflis itu orang yang nggak punya harta, nggak punya dinar, dirham. Kata Nabi, bukan. Orang yang bangkrut itu orang yang datang kepada Allah dengan membawa semua amal soleh tadi, tetapi dia telah mencela si fulan, mendolimi si fulan. Nah, orang-orang yang didolimi tadi, yang dicela tadi segala macam tanpa hak itu akan datang kepadanya meminta kebaikan padanya. Satu orang akan datang. Ada orang yang kedua, orang ketiga, sebanyak yang dia dolimi akan mengambil kebaikan. Karena orang-orang ini membutuhkan kebaikan untuk selamat dari adab Allah. Semua orang di akhirat itu akan membutuhkan kebaikan. Maka apabila dihalalkan untuk mengambil kebaikan, mereka tidak akan mengatakan saya sedekah saja kebaikan saya. Enggak ada. Mereka akan mengambil kebaikan walaupun satu, karena akan menyelamatkan mereka dari adab. Paham ya? Jadi orang di akhirat itu ketika dia dibolehkan mengambil kebaikannya, tidak akan bersedekah. Dia akan mengambil. Karena dia pun akan selamat dengan kebaikan itu. Makanya orang bisa jadi bangkrut, diambil, nggak punya kebaikan, masih ada yang datang lagi. Karena kedoliman belum habis ini, orang datang lagi mau ngambil kebaikan, sudah nggak ada kebaikan bagi dia. Artinya apa, Mas? Akhirnya dia dimasukkan dalam api neraka karena tidak bisa memberikan kebaikannya lagi, sudah habis. Nah itu teman namanya. Makanya antum, kita semua sama-sama bahwa selain kita itu memperbanyak amal soleh, kita pun juga harus memperhatikan perkara-perkara yang bisa membuat kita bangkrut. Di antaranya apa? Berbuat kezaliman kepada orang lain. Harus hati-hati. Karena itu Nabi sudah memperingatkannya, bukan kita ngarang. Nabi sudah memperingatkan kondisi orang yang bangkrut. Ya, itu mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk beramal soleh,
Kemudian kita berharap al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalannya. Maksudnya apa? Di antara cara kita, karena kita ini manusia yang selalu berbuat kedzaliman, li nafsi walaupun li ghairi, yang kepada kita di sini kepada orang lain pula, yaitu kita itu orang itu juga memaafkan orang lain. Karena sifat memaafkan orang lain pun juga perkara yang diperintahkan di dalam Al-Quran, dan itu sifat Nabi SAW, memaafkan orang lain. Nah, nanti antum sering memaafkan orang lain, bisa jadi orang yang antum dolimi itu juga memaafkan antum. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan apa? Amalan. Jadi berusaha jadi orang yang pandai, yang pintar. Karena kita orang yang selalu mendolimi, kita memaafkan orang lain, bisa jadi orang lain itu apa? Mendolimi kita, bisa jadi. Makanya seperti ada orang meninggal, teman kita. Kita kan kalau semakin banyak teman kan berarti kan semakin banyak ada potensi untuk mendolimi kita. Coba ya, antum semakin banyak punya teman, semakin banyak punya kenalan, semakin banyak bermuamalah dengan orang, berarti ada potensi untuk berbuat apa? Kedoliman kan? Potensi ada, dari sisi apapun ada. Maka yang seperti ini kita berusaha pula menyadari yang meninggal di antara kita. Ya, mungkin di waktu hidup kita belum sempat apa? Memaafkan, ya. Dia ada kedoliman pada diri kita. Kita maafkan. Saya maafkan orang ini. Mudah-mudahan di akhirat nanti saya tidak menuntut lagi di akhirat tentang kedoliman dia kepada saya. Wah, dia maafkan, boleh. Nanti di akhirat nanti saya tidak menuntut dia lagi karena saya sudah apa? Memberi maaf kepadanya. Apa faedahnya? Al-jaza min jinsil amal. Itu faedah yang besar. Balasan itu sesuai dengan apa? Amalannya. Kalau dia sering seperti itu, bisa jadi orang lain pun, Mas, ketika panjenengan meninggal, dia memaafkan. Karena dia juga seperti itu. Al-jaza min jinsil amal. Makanya Nabi SAW itu mengajarkan memaafkan orang lain. Seringnya, ya, seringnya. Tapi Nabi pun terkadang memberikan pelajaran. Itu pun sedikit. Seringnya memaafkan, karena itu sifat yang mulia. Tapi kadang Nabi pun memberikan pelajaran kepada orang tersebut. Tidak memaafkan dalam rangka memberikan apa? Jerah, pelajaran. Itu juga tidak banyak. Seringnya memaafkan dalam sekian banyak peristiwa. Wah, Masya Allah. Taib. Waktu sudah lewat, Mas, setengah 9. Kita berdasarkan apa adanya karena waktu juga malam dan kita hidup di tengah masyarakat. Jadi waktu yang terlalu panjang pun bisa mengganggu. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang beramal, karena beramal menurut syariat dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada? Ya, tadi Nah. yang minta jadi pemimpin itu saya belum paham. Konteks kekinian apa? Misalnya jadi lurah itu boleh gitu. Iya. Jadi tadi pertama jelas ayat ini jelas, zahirnya jelas dan maksudnya jelas. Itu waja'alna lil muttaqina imama. Dan jadikanlah kami bagi orang pertama sebagai imam. Boleh, karena kepemimpinan dalam agama itu dibutuhkan untuk apa? Menjadi panutan. Ya, menjadi panutan. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah dan seterusnya. Ibrahim itu sebagai panutan umat qanitan lillah. Jelas itu. Kemudian sebentar. Ini situ dulu. Kemudian kita mau menjadi seorang lurah, menjadi seorang pemimpin di suatu tempat, boleh, asal kita memiliki kemampuan menjadi orang yang bisa memimpin. Kita merasa diri kita ketika jadi pemimpin tadi
bisa menjadi pemimpin yang baik, yaitu maksudnya pemimpin yang bisa memberikan suri tauladan yang baik kalau punya kemampuan. Kita merasa diri kita punya kemampuan. Bisa nggak kira-kira antum merasa diri antum mampu dalam hal memimpin dunia ini? Bisa nggak? Nggak bisa. Bisa, seorang bisa karena melihat dari orang-orang yang lain. Nah, dia memiliki kemampuan, dia merasa punya kemampuan untuk memimpin. Nggak apa-apa, maka dia mengajukan dirinya sebagai pemimpin. Dan itu ada riwayatnya. Ada riwayatnya sebenarnya. Ada orang datang kepada Nabi meminta untuk menjadi apa? Pemimpin di suatu kaum. Nah, memimpin di suatu kaum. Kata Nabi, boleh karena engkau memiliki kemampuan. Artinya orang itu ketika memiliki kemampuan boleh dia mengajukan dirinya sebagai pemimpin. Ya, bisa kan sebatas manusia ya. Artinya kemampuan sebatas manusia, bukan ukurannya sempurna. Ya, sempurna nggak ada, tapi dia merasa bisa memimpin. Itu boleh, Padar. Boleh. Sama. Dia ketika melihat di situ tidak ada yang bisa mampu dan dia ingin memperbaiki masyarakatnya, memperbaiki orangnya, dan dia merasa bisa mampu, dia bisa menjadikan. Dan itu ada riwayatnya banyak. Kita lewat di kitab An-Nadab Mufrad, tapi bab-bab yang setelahnya nanti. Ya, boleh. Itu dan itu juga Syekh Utsaimin menjelaskan di dalam kitab Bulughul Maram kalau nggak salah, atau di dalam tafsir, saya lupa. Syekh Utsaimin juga menyebutkan masalah itu. Boleh ya seorang itu meminta untuk menjadi pemimpin suatu kaum, ya karena dia merasa mampu untuk memperbaikinya, merasa mampu untuk bisa memperbaikinya, maka dia bisa menjadikan diri dia sebagai pemimpin, meminta untuk menjadi pemimpin. Ya, boleh, tidak masalah. Muhibban, muhibban, pakai ha atau muhinan, muhiban. Oh, yang diberikan. Muhiban pakai H besar. Yaitu diberikan padanya. Diberikan. Ya, muhib. Kalau muhib pakai H kecil dicintai, mencintainya. Memberikan kepadanya. Memberikan, ya. Afan. Itu aja, Umar. Ada lagi, Mas? Jadi orang yang meminta menjadi pemimpin itu di dalam masalah dunia pun boleh, itu karena dia merasa punya kemampuan untuk apa? Untuk menjadi pemimpin itu, dan memang dalam rangka untuk mengislah, untuk memperbaiki. Itu boleh. Nah, disebutkan Syekh Utsaimin, dan saya lewat beberapa tempat itu. Ya, lewat beberapa tempat. Faedah itu di beberapa tempat kitab. Ya. Nah, seperti itu. Apa lagi, Mas? Ya. Kalau nggak ada cukup ya. Baik, mohon tafadhol.